Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan, ya amin. Semoga kawan-kawan semuanya tak doakan berhasil di perantauan, sukses selalu, dan semoga terhindar dari mara bahaya apapun itu yang berada di sekeliling sampean, dan majikan sampean tambah sayang sama sampean, ya amin ya robbal alamin. Nah, kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus yang sedang beredar Viti di grup. Dan kemudian terakhir nanti kita bakal membahas kasus lokal, kawan-kawan. Jadi silakan disimak satu persatu kasus yang dibahas dari channel ini. Dan ini adalah pembahasannya. Sebentar. Oke, yang pertama, ada sebuah Viti yang dimana isinya mengenai seorang Cece ini yang tertangkap karena mbaknya ini selain bekerja sebagai PRT, mbaknya itu juga merangkap bekerja sebagai pengedar narkoba, kan kawan. Dan di saat dia sedang mengedarkan, di saat itulah kena gerbekan kepolisian Hong Kong, dan salah satu dari petugas penggerebek itu adalah majikannya sendiri, kan kawan. Nah, mbaknya ini tertangkap tadi siang, kemarin siang, dan di situ mbaknya yang membuat Viti ini mendapat laporan dari salah satu apartemen tempat tinggal mbaknya yang ketangkep itu, tapi konon katanya cuman beda blok saja. Dan apakah berita ini bakal masuk sebuah berita lokal nantinya? Tunggu dulu, karena ini baru hangat-hangatnya terjadi. Siapa tahu besok berita ini bakal keluar, seperti itu ya Vitinya. Oke, jadi hari ini aku sudah mencari di beberapa sumber berita lokal. Jadi aku tuh memiliki sampai 20 lebih sumber berita lokal, dan semuanya ini domisilinya di negara Hong Kong. Dan disitulah saya mencari informasi-informasi yang untuk kawan-kawan semuanya. Jadi pagi jam 7 itu aku cari informasi, kan kawan, kuis sampai jam 12 siang. Jadi itu loh betapa susah banget mencari informasi untuk disajikan kepada kawan-kawan semuanya. Jadi tunggu, apakah besok informasi ini bakal di blow up oleh media lokal apa enggaknya? Kita tunggu dulu ya, kita tunggu. Oke, ini cuman sebagai informasi aja buat kawan-kawan semuanya. Jadi beberapa hari dari kemarin, kepolisian Hong Kong ini memang sedang gencar-gencarnya, kan kawan, menangkap beberapa sindikat narkoba. Dan memang warga lokal ini banyak banget yang tertangkap, bahkan ada warga asing pun yang tertangkap. Apakah salah satu yang tertangkap itu adalah PRT asal Indonesia atau PRT asal PL? Nah, ini yang gua tunggu informasi lengkapnya. Jadi besok kita bakal menggali informasi lagi, kan kawan, apakah bener apa enggaknya. Karena kejadian ini juga dulu pernah ada, kan kawan, tetapi dulu itu kasusnya adalah masalah jualan apem. Jadi mbaknya ini ketangkep oleh majikannya sendiri di situs online ketika dia ini menjajankan jualan apem, kan kawan. Dan untung dia ini tidak diintermit oleh majikannya ketika dia ini sedang menjajankan apem di sebuah situs kencan online. Dan di situ memang salah satu pelanggan yang menyamar adalah majikannya. Tapi kan kawan, ini tidak sampai mereka ini sampai masuk ke dalam kamar. Intinya adanya bukti bahwa mbaknya ini terlibat jualan apem secara online, kan kawan. Dan ini lumayan geger dulu ya. Oke, jadi kalau kasus
ada Mbak Indonesia terlibat jualan narkoboy, pengedar narkoba, ini bisa saja terjadi kan kawan. Karena rata-rata kebanyakan dari mbak-mbak yang jualan apem di beberapa diskotik Hong Kong, ini memang rata-rata kebanyakan dari mereka sekalian jualan narkoboy kan kawan. Pertama, mereka ini cuman menyuruh para pelanggannya, kamu cobalah pil ini untuk menenangkan diri biar kamu tuh gak galau. Kamu punya masalah, nih aku kasih kamu ngefly pil ngefly biar awakmu tuh ngefly, enjoy, relax. Silakan coba untuk kamu gratis. Tapi ketika nantinya si korban ini sering sekali mengkonsumsi, akhirnya kan jadi ketagihan. Nah, ketika ketagihan itulah nanti jadi arahnya bukan gratis lagi tetapi beli kan kawan. Dan itu juga sesama Mbak Indonesia. Jadi ketemunya di sebuah bar dan ketemunya sama-sama pelanggan jualan apem. Nah, itu loh cara mereka untuk menjual atau menjadi pengedar narkoboy kan kawan. Dan kasus seperti ini banyak terjadi. Mungkin lain kali aku bisa membahas masalah seperti ini. Jadi silakan komen kalau kawan-kawan pengen tahu permasalahan seperti ini. Oke, ini yang pertama kan kawan. Oke, kasus yang kedua, Mbak Indonesia iki baru kerja sekitaran 2 bulan. Mbak Indonesia ini tidak boleh mandi, buang air, nyuci baju di tempat bose. Libur keluar jam 11 pagi, kemudian nanti perjanjian pulang jam 6 sore. Bahkan jam 3 sore pun ini pernah disuruh pulang oleh majikannya. Kemudian mbaknya ini disuruh pulang lanjut kerja sampai rumah. Jadi setelah dia kerja, setelah dia libur, dia ini tetap aja pulang nanti ngerjain rumah. Bahkan ada kasus yang dimana pulang pun ini masih ngepel, cuci toilet, bersih-bersih, masih nyapu, masih masak, masih dianya nyuci baju. Jadi seperti biasanya, seperti hari biasanya ketika Mbak E kerja. Padahal itu adalah hari libur dia. Dan apakah diganti uang? Sama sekali nggak diganti uang kan kawan. Ini kasus yang pertama. Ketika tidak diberi fasilitas untuk menggunakan toilet, baik itu untuk mandi, baik itu untuk kencing ataupun untuk buang air besar. Memang ada kan kawan, ada majikan ini yang otaknya atau dia tuh memiliki penyakit mental. Jadi ketika dia penyakit mental seperti itu, marah-marah, maki-maki, pokoknya kayak orang kesetanan. Dan ada juga memang tidak memberikan fasilitas untuk menggunakan kamar mandi, itu juga ada. Nah, terus kalau tidak boleh menggunakan kamar mandi bagaimana? Maka mbaknya ini menggunakan kamar mandi di bawah flatnya. Misalkan di flat-flat itu kan ada tempat kamar mandi. Nah, disuruh menggunakan kamar mandi di situ. Bahkan dianya mau pipis itu harus turun dulu baru pipis kawan-kawan. Dan itu juga pernah terjadi. Ada kasus yang sama kan kawan, seperti Mbak E ini loh, yang namanya Mbak Alis. Mbak Alis ini juga memiliki kasus yang sama seperti si Mbak E yang curhat tadi. Saya tuh pernah memiliki majikan yang punya gangguan mental. Ya untungnya Mbak E ini nggak ikut gila. Karena apa? Orang kalau sudah memiliki gangguan mental biasanya ku marah-marah, ada aja kelakuannya seperti orang yang nggak waras kan kawan. Jadi nggak boleh pakai WC. Jadi Mbak ini mandi di tempat renang di bawah flatnya majikan dia. Kalau mau ke WC ke plaza dulu. Terus kemudian untuk peralatan masak, wajan, panci dan sebagainya itu ditaruh di dalam sebuah kabinet. Kemudian kabinetnya itu dikunci oleh majikannya kan kawan. Jadi mbaknya itu tidak diperbolehkan menggunakan peralatan untuk masak kan kawan. Kemudian di tempatnya dia ini kameranya full. Jadi banyak sekali kamera-kamera yang ditaruh di tempat bose. Kemudian jam 3 pagi ini baru
baru boleh masuk rumah setelah dianya telepon. Jadi kadangkala sampai seharian mbaknya itu di luar. Jam 4 subuh saya sudah pernah keluar dari rumah majikan. Bahkan Mbak E ini juga sering tidur di taman ya, semodel kayak gembel seperti itu. Karena apa? Majikannya agak so-so tadi kan kawan. Bahkan sampai polisi ini menginterogasi dia karena Mbak E ini di taman. Jadi ditanya, kok bisa kamu kenapa tidur di taman? Dan mbaknya ini menjelaskan bahwa majikannya ini tidak mau mbaknya tidur di rumah. Kemudian dia juga menceritakan kalau mbaknya itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan toilet. Dan polisi ini sampai geleng-geleng, loh kok ada ya bos seperti itu. Kemudian mbaknya ini bilang, alhamdulillah saya nggak ngebreak sampai saya dibawa polisi masuk ke rumah bosnya, karena jam 2 pagi saya malah tidur di taman dan polisi ini melihat kejadian ini. Jadi kasihan kan kawan. Di sebelum 3 bulan finish, mbaknya ini diinterminate oleh majikan kan kawan. Dan dia ini diinterminate jam 2 pagi. Bayangkan jam 2 pagi diinterminate oleh majikan. Dan kemudian baju-baju semuanya itu dilempar oleh majikannya kan kawan. Bahkan dokumen, uang, ini semuanya dilempar oleh majikannya. Untung di situ mbaknya cepat tanggap dan akhirnya dibantu oleh polisi kan kawan. Dan di polisi inilah diantar ke building milik si agensinya dia. Tetapi lagi-lagi ini si agensi tidak membantu banyak kan kawan. Bahkan tidak membantu menuntutkan apa yang dilakukan oleh majikannya. Oke, di dalam kasus dua-duanya ini bagaimana sih? Jadi banyak sekali kawan-kawan yang baru bekerja di negara Hong Kong ini mengalami situasi seperti ini, yang dimana ketika dapat majikan ini agak sosote dan memang agak mentalnya terganggu. Kalau sampean sudah berada di area-area bos seperti itu, apa yang Anda lakukan? Pertama, sampean bertahan sampai sampean sudah tidak kuat. Tapi kalau sampean ngerasa sudah tidak kuat, sampean juga harus mempersiapkan beberapa bukti tulisan. Oh, majikanku nyuruh aku tidur di luar. Oh, majikanku tidak memperbolehkan aku untuk mandi tempat dia. Tidak memperbolehkan aku untuk mencuci baju tempat dia. Tidak memperbolehkan aku untuk masak di tempat dia. Segala fasilitas yang sudah diatur di dalam kontrak kerja sampean tidak diberikan oleh majikan saya. Jadi tulis dengan lengkap apapun yang terjadi sama sampean di tempat majikan. Jadi biasakan Anda ini untuk menulis diare perjalanan hidup Anda di tempat majikan. Jadi ketika Anda menulis sewaktu-waktu di interminate seperti Mbak Alis ini, sampean tuh sudah ada bukti ya. Kemudian sampean ini diantar oleh polisi, itu tulis saja semuanya Mbak. Jadi nanti kalau sampean di interminate ada bukti, kemudian bukti itulah diberikan ke imigrasi bahwa majikan saya yang bernama ini, alamat ini, lantai ini, blok ini telah melakukan pemutusan kontrak kerja, dan kemudian dia ini tidak memberikan saya fasilitas yang sesuai dengan tertera di kontrak kerja. Tulis semuanya, kirim ke imigrasi kan kawan. Tapi kalau sampean tidak cukup cuman nulis di imigrasi, silahkan leborkan kasus ini. Sampean berhak untuk mendapatkan ganti rugi kan kawan. Ganti rugi permasalahan makanan, kemudian ganti rugi dari psikologis yang sampean hadapi ketika sampean bekerja di situ. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika sampean menghadapi situasi seperti itu kan kawan. Jadi
lain kali sampean ini kudu paham mengenai undang-undang kerja, biar nanti kalau ada apa-apa sampean sudah siap-siap kan kawan. Oke, yang terakhir kita bakal membahas sebuah kasus penculikan. Jadi hari Rabu kan kawan, tanggal 3 bulan 7 2024 sekitaran jam 4.30-an ini ada seorang penculik, dua-duanya adalah perempuan. Ini telah melakukan penculikan di sebuah plaza di daerah Chung Kwan O. Nah, ini si bayi laki-laki umur sekitaran 3 tahun ini pergi sama emaknya kan kawan, sama saudaranya, saudara-saudaranya, dan sama emaknya. Kemudian si bayi ini karena tidak mendapatkan pengawasan yang maksimal dari keluarganya, si bayi ini dibawalah oleh seorang perempuan kan kawan, yang dimana perempuan ini memang sudah menyediakan beberapa koper dan juga troli untuk menculik anak laki-laki. Dan memang sejak dari pagi si penculik ini memang mencari target kan kawan. Jadi dia ini mendatangi sebuah plaza untuk mencari target, dan di situ dia ketemu anak laki-laki dan itu adalah targetnya. Dan kemudian setelah dibuntuti, setelah dilihat, oh sudah ada waktu yang tepat untuk melakukan culikan, akhirnya diculikkan kawan. Kemudian setelah diculik, si pelaku ini keluar dari plaza tersebut, kemudian melalui taman-taman kan kawan. Nah setelah itu, setelah dia melalui taman, di luar dari jalan, dia ini memang sudah ditunggu oleh teman komplotannya, dan kemudian mereka naiklah mobil. Dan mobil ini melaju ke daerah yang sama, yaitu di Chung Kwan O, daerah The Wing kan kawan. Nah di saat itulah beredar di sebuah situs bahwa pemilik akun ini melakukan pengancaman terhadap keluarga korban yang meminta tebusan sebesar 5,14 juta kan kawan, dolar Hong Kong. Dan si family orang tua korban ini mengetahui bahwa dia ini sedang diperas, laporlah ke polisi. Akhirnya polisi ini melakukan pengintaian di lokasi TKP, kemudian melihat beberapa CCTV di situ mengarah kemana saja para pelaku itu membawa si anak laki-laki itu. Jadi ditelusuri, ya akhirnya mereka itu menemukan sebuah flat dan menangkap satu perempuan yang diduga sebagai pelaku kan kawan. Dan akhirnya berita ini geger. Jadi silakan kan kawan ku simak videonya. Dan setelah diselidiki, memang si pelaku ini memiliki permasalahan keuangan, sehingga dia itu nekat melakukan penculikan agar dia mendapatkan tebusan dari orang tua korban kan kawan. Oke, di dalam kasus ini bagaimana menurut pandangan kan kawan? Kita sudah membahas 3 sekaligus kasus. Semoga dengan adanya pembahasan 3 kasus ini kawan-kawan terhibur, kawan-kawan tuh banyak belajar dan tidak membuat bosen aktivitas kawan-kawan yang setiap hari itu aja. Dan sambil menemani masak sampean, silakan dengerin sampai habis, silakan komentar jika itu perlu. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton channel Duri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.